La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan selalu syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada maghrib ini alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian salawat serta salam mari kita kirim kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat seperti kiamah nanti, dan semoga kita yang hadir ini dikenakan Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya rutin Ahad malam kita ada kulit pengajian kali ini yang akan memberikan Bapak Ahmad Rasyidin. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita ucapkan terima kasih, dan sebelum kita memulainya mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat Bapak Ahmad Rasyidin kami persilakan dengan segala hormat. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak serta ibu jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pengajian kita pada bulan yang lalu, minggu kedua, yaitu adalah, kalau saya tidak lupa, salah satu yang kita bicarakan, masuk surga itu tidaklah susah, ya Pak. Satu saja lebih kebaikan kita ketimbang kejahatan, insya Allah kita masuk surga. Dan beberapa hadis sudah kita kemukakan. Salah satunya saya ulang sedikit dulu, bahwa satu kebaikan saja kita laksanakan itu balasannya 10. Satu kejahatan kita kerjakan tetap nilainya 1. Yang kedua, pada bulan yang lalu setiap kita berniat untuk berbuat kebaikan, walaupun perbuatan itu belum kita lakukan, sudah Allah berikan 1 pahala. Jadi insya Allah kalau kita mau berbuat baik, beramal soleh, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga.
Kemudian pada bulan yang lalu kita sudah membicarakan beberapa perbuatan atau amalan yang sangat memberatkan timbangan kita besok. Salah satunya adalah mengucapkan berzikir dengan kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua adalah berselawat kepada baginda Rasul. Itu kaji kita pada bulan yang lalu. Kita lanjut. Yang ketiga, amalan yang dapat memberatkan timbangan amalan kita besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ma syai'un yud'u fil mizan asqalu min khuluqin hasan." Sesuatu yang paling berat timbangannya yang diletakkan di daun timbangan besok di yaumil mahsyar, satu adalah khuluqin hasanin, akhlak yang baik, budi pekerti baik. Akhlak, apa itu akhlak? Kalau kita melihat definisi akhlak itu perbuatan, perkataan. Gimana perbuatan kita dengan orang? Gimana perkataan kita? Gimana sikap dan tindak tanduk kita dalam kehidupan? Baik dia muslim ataupun non muslim. Kita ke titik bawah ini, garis. Berakhlak. Wajibkah kita berakhlak kepada orang yang tak seakidah dengan kita, atau hanya kita berakhlak kepada orang yang seakidah dengan kita? Jawabannya, seakidah atau tidak seakidah wajib punya etika. Ada satu riwayat sebab turunnya surah Al-Ankabut ayat 8 ini adalah seorang sahabat bernama Sa'ad. Ibunya bernama Hamnah binti Abu Sufyan. Sa'ad ini adalah masuk Islam. Ibunya Hannah binti Abu Sufyan tidak masuk Islam. Berbeda agama. Kata ibunya kepada Sa'ad, Sa'ad, kalau kau tidak kembali kepada agama ayah dan ibumu, saya janji tidak akan makan dan tidak akan minum sampai saya mati, agar dikatakan orang, engkaulah yang membunuh saya. Ini dilema ini, Pak. Ketika itu, saat ini tak pernah berhenti. Setiap hari dia bawa makanan dan minuman kepada ibunya. Mau dimakan atau tidak dimakan. Penting saya tetap wajib berbuat baik kepada ibu saya, walaupun dia tidak satu turun ayat. Wawasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Ketika orang tua kamu itu mengajak kamu untuk masuk ke dalam agama kemusyrikan, maka jangan engkau patuh kepada dia. Kapan kita baru tidak boleh patuh kepada orang tua kita? Walaupun dia non-Islam. Ketika dia suruh kita meninggalkan agama Islam. Kalau sudah dia suruh kita meninggalkan agama Islam, kata Allah, fala tuti'huma, jangan pernah kamu patuh kepada dia. Artinya, kalau orang tua kita sudah menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah, tak boleh kita patuhi. La tu'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq.
tidak ada satu jenis kepatuhan kepada makhluk siapapun dia. Mau dia presiden, mau menteri, mau orang tua, mau suami, kalau perintah mereka maksiat kepada Allah, tak boleh patuh. Ini konsep dalam agama kita. Nah, seandainya pemimpin kita pun bukan orang muslim, kalau memang tidak menyuruh dia maksiat kepada Allah, ayo kita patuh. Ini konsep. Jadi kalau konsep ini kita pakai, maka Islam bukan agama sadis. Islam punya etika. Kemudian ada riwayat yang sering mungkin disampaikan kepada bapak dan ibu, betapa mulianya Ali bin Abi Thalib ketika beliau berangkat sholat subuh di pagi hari. Di tengah perjalanan ada orang tua yang berjalan di depan, tapi orang tua tersebut adalah musyrik. Tak dia lalui, tak dia lewati. Sampai di depan masjid, orang tua tersebut tak masuk masjid. Ternyata orang apa yang terjadi pada itu? Allah perintahkan malaikat Jibril duduk di punggung Nabi. Ketika beliau rukuk, sampai Nabi tak bisa mengangkat bangkit dari ruku itu. Selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pernah engkau ruku sepanjang ini. Apa yang terjadi?" Rasul mengatakan, ini adalah kemuliaan Ali bin Abi Thalib yang memuliakan orang tua yang tidak seakidah dengan dia. Kan jelas. Ya Pak, walaupun tak seakidah, jangan mentang-mentang kita punya tetangga tak seakidah dengan kita, seenaknya aja kita. Oh, hartanya halal, ininya halal. Nggak ada dalam Islam itu. Dah, akhlak. Berarti Islam memberikan kita peringatan bahwa akhlak kita terhadap orang yang musyrik dan muslim, akhlak etika kita tidak bisa untuk tidak. Tetap kita punya etika. Bapak Ibu, ya, kalau ada orang tanya, "Pak Ustadz, kalau ada orang musyrik di depan di pinggir rumah saya atau di dekat masjid, kemudian boleh tidak saya azan?" Boleh. Jangan pula tidak boleh azan ya Pak. Kan ada sekarang nih, tak boleh, nanti semua media dimintakan tidak ada yang mengumandangkan azan. Saya kira itu adalah keterlaluan. Itu keterlaluan. Janganlah. Allah mungkin terganggu gara-gara azan itu, Pak. Hah? Di negara Konoha. Nah, terserah Pak lah, mau di negara Konoha, di negara mana, tapi itu namanya keterlaluan. Iya, itu aja jawabannya. Kemudian lanjut. Apalagi Bapak Ibu, akhlak sama siapa lagi? Kepada orang musyrik, pada orang yang tak seakidah dengan kita, terhadap orang mukmin. Yang kedua, kita lihat hadis. Akhlak kepada istri. Rupanya istri kita itu, kita wajib punya akhlak. Kata baginda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin itu dalam imannya, atau sesempurna-sempurna iman seseorang mukmin itu, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Bapak nanti pulang dari masjid ini, kan ngambil sandal kita. Kalau Bapak campakkan sandal orang, itu ndak ada nilai iman kita itu. Apalagi dibawanya, itu kan cilok namanya. Dan disusunnya rapi sandalnya. Lantaran Bapak ini tak apa-apa, ibu Bapak ambilkan sandal itu, Bapak campakkan sebelah ke sana. Bapak selesai sholat,
maaf, iman kita tidak ada. Jadi makanya Pak, inti dari sholat itu kan, yang kita ambil, yang kita dapatkan dari sholat itu, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Begitu kamu mendirikan sholat, sholat yang diterima oleh Allah itu, apabila sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Jelas toh? Ibadah sholat kita yang kita kerjakan ini 5 waktu sehari semalam, tambah tahajud, tambah sholat sunat, tapi akhlak kita terhadap tetangga kita nol. Akhlak kita terhadap orang lain tidak ada, maka kita tidak dinilai iman yang sempurna. Apalagi wa khiyarukum linisaihim, dan yang paling baik itu adalah orang yang dapat berbuat baik kepada istrinya. Jadi kalau bapak-bapak suami-suami tampar-tamparan, itu tidak benar. Walaupun ada Al-Quran menyuruh kita menam, ada enggak? Hah? Ada enggak? Istri yang nusud, istri yang durhaka itu, fa'izuhunna, ajari mereka. Udah kita ajari, enggak mau kita, enggak mau dia diajar pun enggak mau. Wahjuruhunna fil madajih, asingkan tempat tidur. Dia tidur di kamar, bapak tidur di Hah? Di sofa lah dulu, kalau di luar dingin. Yang terakhir, wadribuhunna. Ada ayat. Pak Imam, ada ayatnya Pak Imam kan? Kalau istri kita itu durhaka, pertama ajari dia, ajak dia. Saya yakin dia durhaka mungkin karena kita. Nggak mau dia diajari. Pisah tempat tidur. Bukan pisah rumah Pak. Pisah tempat. Nah kita lihat konsep dalam Al-Quran jelas. Quran itu mengatakan bukan pisah rumah, pisah tempat tidur. Dia tidur di kamar yang satu, awak ditidur kamar B. Baru yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka. Tadi kan ada penjelasan, memukul istri itu adalah pukulan yang tidak menyakitinya. Kalau begitu pukulan apa namanya Pak? Pukulan kasih sayang. Wow. Itu ayun kuat tapi dia. Oh jangan main hantam Pak, enggak boleh. Apalagi sekarang. PDRT. Jadi kalau bapak main pukul-pukul nanti di rumah, besok pagi bapak dijemput oleh polsek. Karena KDRT. Di Al-Quran memang kita temukan ini, bahwa ketika seorang istri kita itu durhaka kepada kita, maka ada 3 konsep dalam agama itu. Satu adalah berikan dia nasihat, pandangan. Bagaimana, apa caranya? Tak mau dinasehati lagi, pisah tempat tidur. Kalau tak bisa lagi pisah tempat tidur pun tak mau dia berubah, doa apa lagi itu? Masuk kita ke perceraian. Ya, perceraian itu aghdabul halalu indallah at-talaq, perbuatan yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Cerai itu bukan main. Nah, ada enggak Nabi yang pernah berniat memukul istrinya? Ada Pak?
Kau tidak lupa saya Nabi siapa tuh? Nabi Ayub. Ya Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub itu dapat cobaan dari Allah, maka istrinya meninggalkannya. Dia janji kepada Allah, ya Allah, kalau saya sehat, saya pukul istri saya 100 kali. Sehat. Udah sehat, balik bininya. Nah, biasa kan kalau bini begitu Pak. Kalau ndak ada uang lari dia. Ada uang datang lagi. Kalau awak sakit, pergi dia. Sehat awak datang lagi. Tapi jangan bini kita ya Pak. Begitu bininya datang, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, tak mungkin saya pukul dia 100 kali. Kalau saya pukul dia 100 kali, sakit nanti dia, hatiku luka. Apa kata Allah? Ambil ranting-ranting kayu kecil, ikat dia, 100 ranting itu ikat jadi satu, pukulkan dia 1 kali. Itu sama artinya kamu telah memukul dia 100. Wow. Bapak ambil lidi, 100 lidi, kemudian ikat dia jadi satu, pukulkan 1 kali. Itu sudah sama kamu memukul dia 100. Apa mafhumnya Pak? Mafhumnya itu adalah, ini Allah tidak menginginkan kita menyakiti orang. Itu aja mafhumnya. Allah tidak ingin. Walaupun Allah mengatakan dalam Al-Quran, pukul kamulah. Jangan makna pukul ini kita pakai dengan pengertian kita. Awak ambil balak gadang tuh, tang ke kepalanya, pacah, mati. Bapak namanya pembunuhan. Jangan main-main. Membunuh bapak tuh. Jangan kita mantang-mantang baca Quran langsung kita bilang, Pak Ustadz ada di situ pukul. Tidak boleh. Kita lihat dulu makna pukul itu. Makna pukul itu di dalam ayat tersebut adalah pukulan yang tidak mendatangkan bekas pada diri dia. Tidak ada bekasnya. Dilihat di situ apa yang boleh dipukul. Tak boleh memukul wajahnya. Ini ke atas. Paling-paling yang boleh dipukul kakinya. Tapi dengan catatan jangan pukulan yang mendatangkan bekas. Kalau sudah memar dia, merah dia, hati-hati Pak. KDRT itu. Itu KDRT itu. Itu dia. Jadi pemahaman ini jangan kita bawa. Kami pernah sekali menginterogasi suami istri yang mau cerai. Ya dia bawa Quran tuh. Kan Allah menyuruh Pak Ustadz dipukul, saya hantam dengan apa hantam dengan martel. Itu tidak memukul, namanya membunuh. Tak memukul namanya membunuh. Minta maaf. Dalam KDRT itu Pak, dalam minta maaf saya. Seorang suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan, itu KDRT masuk. Minta maaf. Ada tua-tua ini kan. Tapi kita bawa itu dulu. Nah inilah dia. Bagaimana akhlak kita kepada dia. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma karimuhunna illal karim. Tidak ada orang yang dapat memuliakan istrinya kecuali dia orang mulia. Kalau kita dapat memuliakan bini kita, kita muliakan dia, itu berarti kita orang mulia. Apalagi wa ma ahanahunna illal laim. Siapa saja yang memandang hina kepada perempuan berarti dia orang hina. Konsep agama jelas. Jangan kita buat kebiasaan orang-orang kafir Quraisy dahulu.
Kalau begitu istri mereka itu mereka memang usir. Jangan pegang itu, kamu kotor. Jangan kamu masak, kamu kotor. Itu orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy itu begitu istri mereka tidak pernah mereka memakan makanan yang dimasaknya. Kotor. Coba bapak buat seperti itu. Apa kata bini awak? Mudah-mudahan lah selama 1 bulan awak tinggal TB terima bersih. Oh, enggak bisa. Nah, jadi kalau agama mengajarkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Apa saja perbuat kepada istri kamu yang sedang itu, kecuali nikah. Nikah tidak boleh. Orang yang tidak boleh nikah. Apa makna nikah? Makna nikah di situ ad-dukhul, bersetubuh. Bolehkah kita makan masakannya? Boleh. Boleh kita tidur bersama dengan dia? Boleh. Boleh kita berkasih sayang dengan dia? Boleh. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuat kepada istri kamu yang sedang itu semuanya kecuali nikah. Nikah tidak boleh. Maka istri yang sedang tidak boleh nikah. Apa makna nikah? Ad-dukhul, melaksanakan hubungan badan. Islam memberikan, Pak. Jangan nanti bapak, ya kita laki-laki ini sampai 1 bulan kita sakit kepala terus karena istri kita tidak bisa. Oh, jangan pula jajan di luar, berdosa. Tambah cek lain boleh kalau mampu. Quran mengatakan, Bu, saya tidak pernah melarang bapak ibu untuk bini 2, bini 3 ampe. Silakan. Tangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, 1 saja. 1 pun tidak bisa adil, puasa saja. Sanggup tidak bapak adil? Wajah bapak-bapak di sini tidak ada yang adil di sini. Payah adil itu, Pak. Bukan muda yang adil itu. Adil itu payah. Nah itu. Adil. Nama aja yang ada tuh. Kalau kenyataan susah. Saya tadi sore ditanya oleh ibu-ibu, kapan boleh suami nikah kembali? Saya bilang ikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul itu, Pak Ustadz? Kata bapak tuh. Rasul itu baru nikah dia setelah istri pertama Khadijah meninggal, kan? Betul enggak? Dan meninggal istri pertama baru dia Bapak pun kalau sudah meninggal istri pertama silakan nikah, Pak. Kalau masih hidup hati-hati bapak dikejar-kejar orang itu. Boleh? Nah ini dia. Gimana kita bisa berlaku baik terhadap istri kita itu? Ibu, siapa saja yang memuliakan perempuan itu adalah orang mulia. Siapa yang menghinakan perempuan itu adalah orang hina. Kita ini. Jadi kalau bapak sudah bisa memuliakan perempuan, bapak orang mulia. Tapi kalau perempuan itu kita hinakan dia, kita termasuk orang yang hina akhlak. Nah, ada pertanyaan, Pak? Silakan. Mana tahu ada yang mau bertanya? 2 dulu. Jadi akhlak kita kepada orang muslim dengan non-muslim, sama-sama kita punya akhlak. Ya. Satu rumah tidak satu akidah, bagaimana? Satu rumah tidak satu akidah. Satu rumah tidak satu akidah. Suami istri tidak ada yang tidak satu akidah. Suaminya misalnya Kebanyakan ada. tidak satu agama. Iya, kalau konsep agama Pak tak bisa. Boleh nggak ada? Ya.
Dalam konsep agama tak boleh. Jangan kamu nikahi perempuan itu sehingga dia mukmin. Makanya Bapak Ibu, tak ada nikah agama yang berbeda agama itu di kantor kuah. Tidak ada pernah melayani itu. Bapak tanya, di mana kantor kuahnya yang menikahkan berbeda agama? Tidak ada. Satu, maaf saya, pihak gereja pun tak pernah mau menikahkan orang yang berbeda agama. Tak apa. Tapi kenyataannya ada. Nah, itu kenyataan, itu urusan mereka. Itu bisa gimana sih undang-undang kan membolehkan. Ya, undang-undang membolehkan dari kacamata agama tak bisa. Gereja pun tak pernah mau itu, Pak. Menikahkan itu. Walaupun ada dalam Al-Quran boleh nikah dengan ahlul kitab. Tahu ahlul kitab itu, Pak? Ahlul kitab itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada kitab suci mereka yang asli. Maaf aja, Injil yang aslinya itu ada atau tidak? Ada. Pemahaman ini ada pengambilannya. Ada yang mengatakan bahwa Quran membolehkan nikah dengan ahlul kitab. Yang ahlul kitab itu yang mana? Masih adakah sekarang? Kurasa sudah payah dicari, Pak. Nah, karena nikah itu salah satu adalah sunnah. Wala tunkihul musrikat hatta yu'minna. Wala abadun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu nikahi orang musyrik itu sebelum dia beriman. Wanita yang mukmin yang hitam buruak lebih baik bagi kamu ketimbang wanita musyrik walaupun mereka menakjubkan kamu, kata Allah. Jelas tuh? Nah. Wah, itu berarti bukan mereka berbeda agama. Mereka sama-sama muslim. Sebelum akad nikah dia mengucapkan syahadat. Masuk dia ke dalam agama Islam. Nanti begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk dia ke dalam agama Islam, dinikahkan dia, sah. Nah, nanti ketika sampai di rumah murtad dia kembali, maka mereka cerai secara hukum agama. Itu bukan mereka nikah beda agama, mereka nikah satu agama, Pak. Berarti ada satu yang mu'allaf. Ketika dia mu'allaf, berarti dia sudah muslim. Dinikahkan, silahkan. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah orang yang mu'allaf itu, mereka itu tak mau mempelajari agama. Itu permasalahannya. Sebenarnya kewajiban siapa itu, Pak? Ya, kewajiban kita. Kewajiban kita. Ada enggak pembinaan mu'allaf di Pekanbaru ini? Ada. Ada pembinaan mu'allaf. Misalnya ini kewajiban kita. Masalahnya yang terjadi, Pak. Atau yang kedua, khawatir saya orang yang beragama Islam itu sendiri pun tidak mengerjakan ajaran Islam itu ketika orang lain masuk ke dalam Islam jadi keluarganya. Betul? Biasanya yang sering laki-laki atau perempuan yang masuk Islam, Pak. Laki-laki. Ternyata bininya pun juga tidak sholat. Bininya juga tak memahami agama. Kalau begitu, kamu dengan saya sama saja.
Kamu dengan saya sama saja. Nah ini dia. Saya pernah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.